Jadi bersama-sama ibadah sekolah minggu, walaupun ibadah kita masih secara online, tapi abang percaya adik-adik masih tetap semangat di rumah masing-masingnya. Maka dari itu ayo kita mulai ibadah kita, semua adik-adik tundukkan kepalanya. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kami anak-anak sekolah minggu GKO Sarijadi boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, kami percaya Tuhan semangat kami tidak pudar, karena kami tahu Tuhan terus pelihara kami bahkan sampai akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, anak-anakmu yang akan mengikuti sekolah minggu. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati pujian penyembahan yang akan kami naikkan hari ini, supaya kami boleh diberkati juga Tuhan oleh firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji
Shalom adik-adik. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik sudah siapkan Alkitabnya dong. Karena kita akan membaca dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Sebelum kita baca firman Tuhan, Abang ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami mengerti setiap apa yang kami renungkan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 yang berjudul Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Oke adik-adik, kita udah baca firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Selamat mendengarkan. Shalom, tadi anak-anak telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Pak Pendeta akan menjelaskan apa yang dimaksud firman Tuhan tersebut. Mari dengarkan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tema kita hari ini adalah Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dari Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus Kristus adalah juga Allah Anak. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah adalah juga Allah Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini adalah suara dari Allah Bapa. Apa yang bisa kita pelajari dari Allah Bapa? "Engkaulah anakku yang kukasihi." Berarti Bapa di surga sangat mengasihi Yesus sebagai anaknya. Bapa di surga peduli sama Yesus yang adalah anak Allah. "Kepadamulah aku berkenan," artinya Bapa di surga menerima Yesus Kristus dengan kasih yang tidak bersyarat. Apa yang bisa kita pelajari dari Allah Roh Kudus ya? Nah, Pak Pendeta kasih tahu, burung merpati ini bukan Roh Kudus. Tapi tadi Alkitab bilang ketika Yesus melihat ke langit, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Allah Roh Kudus itu fungsinya, peranannya adalah sebagai penolong, pendamai, dan juga penghibur. Jadi anak-anak kalau sedang sedih, ada masalah, berdoa, minta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus Allah. Adik-adik, anak-anak, kenapa Roh Kudus dilambangkan pakai burung merpati? Nah, Pak Pendeta mau kasih tahu. Burung merpati itu tidak punya empedu. Empedu itu rasanya pahit sekali. Artinya, Roh Kudus itu tidak pernah menyimpan kepahitan.
Roh Kudus tidak pernah menyimpan kekesalan dan kemarahan. Roh Kudus tidak pernah menyimpan dendam. Karena Roh Kudus suka pendamai. Roh Kudus adalah pendamai. Dia suka dengan pendamaian. Oleh karena itu, Roh Kudus selalu berbicara untuk semua orang mengalami hidup saling berdamai satu dengan yang lainnya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus Kristus ya, yang adalah Allah Anak itu? Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan artinya penguasa atas hidup kita. Yesus juga juru selamat. Dia menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yesus Kristus adalah Rabi atau biasa sebut dengan guru. Yesus Kristus, dia mengajar bagaimana caranya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang menghormati orang tua. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik dan benar itu. Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana menjadi guru sekolah minggu yang baik itu. Juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada pendeta bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar itu. Oleh karena itu, anak-anak teruslah baca Alkitab supaya belajar kepada Tuhan Yesus. Apa ya yang bisa kita pelajari selanjutnya? Nah, di sini ada bunga semanggi. Dia bunganya itu ada 3 daun. 3 daun itu menggambarkan untuk menjelaskan siapa itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Pak Pendeta mau kasih tahu bahwa Allah itu satu, tapi ada 3 pribadi dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, dan sebagai Allah Roh Kudus. Tapi mereka adalah satu. Nah, Pak Pendeta kasih contoh yang lain. Ibaratnya Pak Pendeta ini satu, tidak ada yang lain. Nah, Pak Pendeta punya pribadi fungsi yang berbeda. Satu sisi, Pak Pendeta sebagai ayah buat anak-anak Pak Pendeta. Pak Pendeta juga punya peranan, yaitu sebagai suami bagi istri Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta juga punya peranan yang lain, yaitu sebagai gembala sidang di GKO Sarijadi. Tetap, walaupun fungsinya berbeda, tapi tetap satu Pak Pendeta. Sama juga dengan Allah. Allah pribadinya berbeda-beda fungsinya, tapi Allah itu satu. Apa yang bisa kita pelajari selanjutnya ya? Yaitu keteladanan. Nah, kita belajar dari keteladanan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti kita belajar pada gaya hidup, belajar pada karakternya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita belajar pada kehebatan mereka. Nah, di mana kehebatan mereka? Kehebatan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus adalah mereka bekerja sama. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus tidak suka berantem, tidak suka berkelahi, tidak suka saling menggigit, tidak suka. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak suka saling melawan. Justru mereka saling bekerja sama, mereka saling mengasihi, dan mereka saling mendukung. Nah, bagaimana ya penerapannya di rumah bagi anak-anak dalam hal bekerja sama? Nah, anak-anak bisa kerja sama, bersihkan rumah, beresin rumah. Nah, tapi jangan lupa juga pakai masker dan sarung tangan kalau punya ya. Nah, juga jangan lupa kerjasama dalam hal belajar, tapi tidak boleh kerjasama untuk mencontek. Kalau belajar, boleh. Nah, nanti kalau sudah sekolah, anak-anak belajar dengan baik, dengan tekun, dengan penuh semangat. Dan jangan lupa ya, pakai masker dan jaga jarak supaya tidak tertular penyakit corona.
Penerapan di rumah apalagi ya? Nah, dalam hal saling mengasihi, kita belajar untuk saling mendoakan. Kita doakan para perawat, kita akan doakan para dokter, doakan para medis, doakan para tentara, polisi yang menjaga keamanan, yang merawat orang-orang sakit. Kita doakan mereka. Juga di rumah, papa mama mendoakan anaknya. Anak-anak mendoakan papa dan mamanya. Di rumah papa mama sama anak-anak saling mengasihi. Kalau ada ribut, ada berantem, jangan lupa untuk segera minta maaf dan saling mengampuni. Karena Tuhan Yesus suka dengan orang yang saling mengampuni. Orang yang mengampuni berarti dia sekarakter dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus suka dengan orang-orang yang mengampuni. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mengampuni. Jadi, saling ya, hidup saling mengasihi di dalam rumah. Penerapan di rumah dalam hal saling mendukung apa ya? Nah, ini dia. Kalau adiknya tidak punya masker, kakaknya tolong pakein. Nah, kalau anak-anak dipakai masker sama mamanya harus bersedia. Karena itu cara mamanya, cara kakaknya untuk menolong anak-anak di rumah. Nah, Joy juga tuh pakai masker. Dia suka pakai masker. Diajarkan sejak kecil untuk dilatih supaya tidak tertular virus corona. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan Kristus, Pak Pendeta mengajarkan hal ini buat anak-anak supaya anak-anak menerapkan apa yang dilakukan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu saling kerjasama, saling mengasihi, dan saling mendukung. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami syukur buat firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak yang saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling mengasihi, baik di rumah bersama papa dan mama, kakak-kakak, dan adik-adik, baik dengan teman-teman sekolah minggu dan teman-teman sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau ngumpulin persembahan kita, bisa minta tolong papa mamanya juga ya. Terus kalau udah beres ngumpulin persembahannya, kita mau doain persembahan kita, sekalian juga sama doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang tadi ya Tuhan, yang disampaikan oleh Pak Pendeta Rahardian. Tuhan Yesus, kami berdoa agar apa yang Pak Pendeta sampaikan kepada kami juga ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami bisa menjadi terang dan garam di bumi ini ya Tuhan, dan kami juga ingin lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, semoga persembahan yang tadi kami kumpulkan bisa menjadi manfaat buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia. Semoga negara kami dapat segera pulih dan COVID-19 di dunia ini segera mereda ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat rindu dengan teman-teman kami ya Tuhan, semoga kami dapat cepat bertemu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam masa ujian ya Tuhan, yang mungkin mereka masih dalam masa PAT-nya. Tuhan Yesus, kami berdoa agar mereka dapat melaksanakan ujiannya dengan semangat dan antusias ya Tuhan. Semoga apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati mereka, dan apa yang mereka lakukan juga memuaskan hati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, berkati semua keluarga kami agar kami tetap sehat terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik abang, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rahardian Desiala. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut berkat Tuhan, dan kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 142 ayat 1 dan 2, muliakan Allah Bapa.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami syukur buat anak sekolah minggu yang semangat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami bersyukur buat guru-guru sekolah minggu yang penuh semangat juga untuk melakukan ibadah sekolah minggu online ini. Dan hamba mohon Bapa di sorga, berkat-Mu dicurahkan untuk mereka, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal mengasihi anak-anak sekolah minggu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.